Ini adalah proses membongkar Lenovo IdeaPad V110. Ini V110. Kendalanya adalah layar pecah. Prosedur untuk penggantian layar itu adalah melepas baterai yang dulu. Berikut adalah cara membongkar Lenovo V110. Kita tes dulu. Laptopnya nyala. Layarnya pecah. Oke, buat di bawah sudah dilepas. Jadi untuk varian Lenovo IdeaPad V110 14i AP terdapat satu dudukan harddisk ya. Ini bisa diganti menjadi harddisk biasa ataupun SSD SATA itu bisa. Terus ada WiFi card, ada soket RAM satu keping aja. Jadi kalau ingin mengupgrade RAM itu hanya bisa melepaskan RAM yang ini ya. Kemudian RAM ini dilepas baru diganti dengan kapasitas yang lebih besar. Lalu prosesornya onboard. Ini sepertinya ini komponen, ini baterai CMOS, ini untuk kabel touchpad, ini baterai, ini speaker, dan oke, sekarang tugas saya sebetulnya hanya melepas konektor baterai karena saya akan mengganti layar. Jadi konektor baterai dan CMOS itu harus dilepas dulu, dan juga terdapat short yang tidak diinginkan. Oke, CMOS sudah dibuka semua. Maka langkah selanjutnya adalah membuka frame layar. Karena baterai CMOS dan juga baterai laptopnya sudah dibuka, maka tidak akan ada risiko terkait short yang ada di komponen laptop. Bodi ini agak beresiko ya. Jadi ada baiknya saya tutup dulu dan saya baut bagian ujung engsel supaya tidak merusak engselnya. Karena memang untuk varian-varian laptop yang kecil, yang tipis itu selalu ada resiko di bagian engsel patah biasanya. Jadi saya tutup dulu lalu akan saya baut. Oke, saya baut bagian engsel mencegah resiko patah. Aman. Sekarang kita buka frame layar. Untuk membukanya, cari bagian sisi frame yang sedikit longgar, itu biasanya lebih mudah untuk dibuka dibanding kita memaksakan melepas frame yang sangat keras. Itu beresiko malah merusak ke area lain. Oke, frame sudah dibuka dan ini adalah layarnya. Jadi untuk varian Lenovo IdeaPad V110 14i AP itu menggunakan LED 14 in 30 pin. LED 14 in slim 30 pin dengan kuping atas dan bawah. Jadi untuk jenis LED itu ada yang menggunakan kuping, ada yang tidak menggunakan kuping, dan ada juga yang menggunakan kuping tapi small frame, ada juga yang tidak menggunakan kuping dan dia small frame juga gitu. Jadi untuk memastikan apakah layar yang digunakan itu sama atau beda, tidak bisa dipastikan dengan hanya sekedar melihat video tutorial membongkar laptop. Tapi kita harus lebih memastikan langsung ke dalam si varian layarnya, dibuka dulu layarnya, terus dilihat tipenya, baru kita bisa memastikan apakah LED-nya itu satu jenis seperti yang ada di video atau berbeda. Sekarang kita buka layarnya.
Ini LED slim 14 in 30 pin ya. Dan posisi konektornya itu jika kondisinya seperti ini, maka posisi konektornya ada di sebelah kiri. Tapi kalau kita lihat di posisi sebaliknya, maka posisi konektornya pasti ada di sebelah kanan. Dibuka dulu isolasinya. Untuk konektor LVDS Lenovo IdeaPad memang rata-rata menggunakan kuncian. Jadi pada saat membuka fleksibelnya itu kuncinya harus dibuka dulu ya. Karena kalau tidak dibuka biasanya malah akan rusak konektornya. Setelah dibuka baru ditarik ke belakang. Oke, sudah. Nah, ini konektornya jika terlihat ya. Ini konektor dan ini kuncian. Oke, ini layarnya. Jadi untuk di kasus kali ini varian layar yang ada pada Lenovo IdeaPad V11014i-AP itu menggunakan layar dengan tipe B14X-TN02.E. Ini varian HD atau resolusinya di 1366 x 768 pixel. Oke, selanjutnya saya pasang layarnya karena sudah di unboxing. Oke, konektor sudah terpasang, kuncian pun terpasang. Jika konektor tidak terpasang dengan baik, maka kuncian pun tidak akan terpasang. Tapi karena kunciannya ini sempurna, maka sudah dipastikan pemasangan juga baik. Oke, plastik tutup. Saya tambahkan isolasi kertas untuk menahan konektor. Walaupun sebetulnya dengan adanya kuncian pun sudah sangat membantu. Ya, akan lebih baik kalau ditambahkan isolasi kertas lagi. Oke, selanjutnya kita pasang kembali ke tempatnya. Sebetulnya untuk pengetesan tanpa baut pun bisa aja. Cuman saya ingin memastikan bahwa prosedurnya aman, jadi akan saya baut dulu. Oke. Oke, sekarang adalah proses pengetesan. Untuk mengetesnya saya akan menggunakan power supply saja. Karena kalau harus pasang baterai akan lama lagi prosesnya. Windows tetap tidak masuk ya. Oh, masih loading ternyata. Oh, udah muncul ya. Scrollnya sudah terlihat. Tapi ini masalahnya fix dari Windows karena sangat lambat sekali Windowsnya. Yang pasti sudah masuk layarnya di bagian layar, tidak ada masalah. Oke, ini tampilan Windowsnya sudah bisa, tapi performa Windowsnya sangat-sangat lambat. Sekarang saya mau matikan dulu apakah tombolnya bisa berfungsi. Untuk tadi lihatnya nggak jalan, tapi untuk mematikan laptopnya yang pasti Windowsnya atau harddisknya bermasalah. Nanti akan saya lakukan pengetesan untuk mengecek apakah harddisknya sehat atau enggak. Sekarang melanjutkan proses merapikan dan pemasangan kembali. Oh, baut, langsung sudah lupa.
sebelum saya merapikan, saya akan mengecek dulu apakah harddisknya sehat atau tidak. Tapi yang jadi masalah, ini segel ya, tapi karena ada video, jadi ini segel terpaksa saya lepas karena untuk memastikan apakah kondisi harddisknya sehat atau masalahnya hanya ada di Windows saja. Karena dengan kondisi Windows yang seperti itu, yang saya takutkan percuma ganti layar kalau ternyata Windowsnya pun bermasalah. Oke, ini tipe dari harddisknya. Ya, jadi bisa memastikan di sini kode-kodenya. Ini merupakan dokumentasi kesehatan harddisk ya, ST1000LM035. Kesehatannya 100% di HD Sentinel. Untuk pengecekan harddisk sehat, ya ini harddisknya. Jadi yang bermasalah hanya ada di Windowsnya. Yang bikin performanya lambat itu di Windows. Jadi sebetulnya mengapa saya mengambil keputusan untuk melepas harddisk dan ngetes? Balik lagi ke prinsip teknisinya. Ada teknisi yang saya mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta. Tapi ada juga teknisi yang si pemilik itu udah keluar uang banyak, tapi ternyata hasil yang didapatkan tidak sebanding gitu kan. Maka akan lebih baik jika sekaligus dicek. Tapi itu balik lagi ke cara pandang masing-masing. Ada orang yang mau, ada orang yang nggak mau. Tapi kan tetap aja nanti akan jadi beban moral buat sayanya kalau saya tidak menyampaikan ada masalah misal dari Windowsnya atau tidak gitu kan. Jadi sebaiknya saya ngasih tahu aja. Tapi itu balik lagi ke prinsip masing-masing, tidak bisa dipukul rata. Oke, sekarang saya pasang baterai CMOS. Cek tegangannya dulu. Lihat tegangan baterai CMOS-nya di 3,3 volt dan itu normal. Ya, lihat. Tuh, 3,3 normal. Pasang supaya tombolnya ada klik, jadi nggak terlalu wet banget ketika pilih tombol. Oke, konektor baterai sudah. Jadi ini kabel untuk speaker. Ini baterai, ini itu buat tombol power, ini juga buat speaker. Oh enggak, ini LVDS, ini kamera, ini baterai, ini touch, ini tombol power, ini speaker, ini WiFi card, CMOS, touchpad, ini fan prosesornya, harddisk, dan ini childboard USB-nya sama jack audio. Oke, sekarang proses merapikan. Dan sangat presisi, tidak ada yang terangkat, layar ya, sip. Ini hasilnya sudah bisa digunakan kembali.